Teman-teman, selamat datang di Persona Channel Test. Di video kali ini saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi dan selanjutnya teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi P3K atau seleksi kompetensi dengan CAT. Nah, bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat yang membutuhkan materi pembelajaran serta latihan soal yang tentunya sesuai dengan kisi-kisi serta FR dari teman-teman yang telah lulus pada P3K tahap pertama. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari itu. Kita akan berikan latihan soal serta materinya untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus seleksi kompetensi dengan CAT nanti. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah, mari kita mulai ke pembahasan. Oke teman-teman, yang pertama kali yang akan kita informasikan yakni terkait pelaksanaan seleksi kompetensi dengan CAT, yakni yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Nah, di sini teman-teman masih ada waktu untuk mempersiapkan uh, menghadapi tes kompetensi nanti. Selanjutnya, mungkin teman-teman sudah tahu, saya akan informasikan ulang bahwa tes P3K itu ada 4 subtes yang akan teman-teman dapatkan untuk soal-soalnya terkait kompetensi teknis sesuai dengan formasi jabatan yang teman-teman apply. Kemudian yang kedua, tes manajerial, kemudian tes sosiokultural dan wawancara. Nah, masing-masing tes ini ada informasi atau kisi-kisinya dari keempat ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin menguji apakah skill manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman itu sudah bagus atau belum, silahkan ikuti tes untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Linknya ada di deskripsi. Jika sudah, kita masuk ke materi ya teman-teman, terkait materi manajerial. Jadi ada materinya sendiri yang telah diinformasikan atau dipublikasi oleh Kemenpan RB dan juga BKN. Di sini untuk kompetensi manajerial ada 8 materi atau sub uh, kemampuan yang harus teman-teman kuasai, yakni terkait integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Nah, dari kompetensi ini masing-masing ada definisi dan rekomendasi pilihan jawaban dari Kemenpan RB dan juga BKD. Nah, di sini kita sudah rangkumkan buat teman-teman agar mudah mempelajari karena teman-teman yang mengikuti P3K ini kebanyakan yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, yang sibuk kerja, terus tidak ada waktu untuk mencari referensi. Nah, kita sudah buatkan rangkuman buat teman-teman ya. Nah, di sini untuk kompetensi yang pertama terkait manajerial yakni integritas. Nah, di sini definisi integritas sendiri yang dikeluarkan oleh BKD dan juga Kemenpan RB diantaranya konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, di sini definisinya ya teman-teman, jika teman-teman menemukan soal dengan definisi yang seperti ini, ya, definisi terkait integritas, maka teman-teman harus menjawab sesuai dengan indikator perilaku yang sudah dikeluarkan oleh KPN RB dan juga BKD. Nah, nanti teman-teman harus memilih pilihan jawaban yang berkaitan dengan bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Kemudian melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Kemudian tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi dan seterusnya. Teman-teman silahkan di pause dan dibaca untuk indikator perilaku pada saat nanti teman-teman mendapatkan soal terkait integritas. Jadi harus mengacu pada ini ya teman-teman, silakan teman-teman pelajari dan juga hafal. Oke, nah kemudian teman-teman untuk yang lainnya, ini hanya preview saja. Nanti teman-teman jika ingin untuk full resume atau modul yang sudah kita
susunkan, rangkumkan buat teman-teman. Nanti saya akan informasikan di akhir video. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi teknis. Yang tadi untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara, nanti jika teman-teman tertarik dengan materinya, nanti saya akan informasikan di akhir video. Jadi jangan dulu di skip ya. Kemudian masuk ke materi teknis. Materi teknis ini sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Ini yang terbaru ya teman-teman di B5767 MSM 0100 2024 terkait materi pokok seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Ini adalah surat resmi yang isinya untuk penggerak swadaya masyarakat. Kisi-kisinya teman-teman harus mempelajari atau menguasai terkait jabatan fungsional untuk penggerak swadaya masyarakat tahap pertama. Sudah kita rangkumkan. Kemudian tugas, fungsi, dan peran jabatan penggerak swadaya masyarakat dalam pembangunan desa, pedesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kemudian identifikasi halayak sasaran penggerakan, kemudian kemampuan khususnya, desa kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, kelembagaan desa, peraturan undang-undang mengenai desa, kawasan pedesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kemudian kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Yang kelima, konsep kemandirian masyarakat. Yang keenam, jejaring kemitraan dan inovasi. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Yang kedelapan, sosiologi perdesaan. Yang kesembilan, perubahan sosial dan perubahan budaya. Dan yang ke-10, komunikasi dan gerakan perubahan. Nah, jadi ini adalah kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB yang nantinya kisi-kisi ini untuk nanti teknis tidak akan jauh dari sini ya teman-teman. Jadi sudah ada panduannya, tinggal teman-teman mencari referensi dan juga perbanyak latihan soal. Nah, bagi teman-teman yang uh, istilahnya tidak ada waktu untuk mencari referensi segala macam ya, karena banyak sekali ini materinya, kita sudah rangkumkan buat teman-teman ya. Nah, dan juga selain dari Kemenpan RB terkait kisi-kisi, nah kita juga mencari informasi dari klien-klien kita yang telah lulus untuk tahap yang pertama ya, dan mereka atau beliau memberikan feedbacknya kepada kita dan kita rangkumkan materi buat teman-teman seperti ini ya teman-teman. Nah, ini salah satunya terkait kemampuan umum jabatan fungsional, terkait pengertian jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. Nah, di sini teman-teman bisa di-pause dan dibaca. Oke, dan jika teman-teman perlu untuk materi lengkapnya keseluruhan dari kemampuan umum dan juga khusus, nanti saya akan informasikan di akhir video. Oke, selanjutnya dari materi ini dan juga FR dari klien-klien kita yang telah lulus pada P3K tahap pertama. Nah, di sini kita buatkan latihan soal buat teman-teman ya terkait penggerak swadaya masyarakat untuk teknisnya. Tadi kan teman-teman sudah mengambil tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bagi yang belum silahkan uh, ikuti tesnya, linknya ada di deskripsi ya. Apakah sudah oke atau belum ya terkait hasil tes teman-teman. Nah, kita fokus di penggerak swadaya masyarakat. Untuk video ini, kita bikin ala-ala cata ya teman-teman. Nanti akan ada batas waktu untuk mengerjakan. Setelah batas waktunya habis, nanti akan muncul pembahasan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Dalam video ini, saya tidak akan bacakan untuk soal-soal dan juga saya tidak akan bacakan untuk pembahasan supaya teman-teman terbiasa untuk membaca agar terbiasa nanti pada saat nanti tes CAT ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar bagaimana untuk hasil tesnya, apakah cukup bagus. Dan jika teman-teman tertarik dengan materi terkait manajerial, sosiokultural, dan wawancara serta teknis, nah teman-teman yang akan teman-teman dapatkan yakni modul teknis, modul pembelajaran Mensos One, kemudian paket soal, kemudian total soal yang akan teman-teman dapatkan itu kurang lebih 700 soal ya teman-teman. Dan ini formatnya PDF ya. Ini termasuk semua bahan materi yang bisa membuat teman-teman meningkatkan peluang lulus ya teman-teman. Oke, dan jika teman-teman tertarik dengan e-book ini, teman-teman bisa hubungi admin kami di 0896 96 117 841 atau langsung klik link yang ada di deskripsi, link WA. Silahkan chat apa yang teman-teman perlukan. Kemudian bisa juga lewat email ke edukapersona@gmail.com. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami informasikan. Semoga teman-teman lulus untuk tes P3K tahap 2 dan semoga karirnya bagus untuk di ASN. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.